Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk video pembelajaran minggu yang lalu Ibu, karena Ibu sakit ya, jadi waktu itu Ibu demam ya, jadi agak lama pemulihannya, jadi Ibu nggak sempat membuatkan video pembelajarannya, jadi Ibu baru sempatkan malam ini ya. Jadi kita kan di pertemuan ini akan membahas mengenai aset tidak berwujud. Untuk aset tidak berwujud ini contohnya yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill yang merupakan aset jangka panjang yang berguna dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. Goodwill ya. Jadi kalau aset tidak berwujud ini dinamakan intangible asset karena tidak memiliki bentuk secara fisik. Jadi akuntansi untuk aset tidak berwujud ini mirip dengan aset tetap. Tapi adapun isu awal atau isu utama yang harus diperhatikan yaitu yang pertama menentukan biaya awal. Kemudian kita juga harus menentukan amortisasi yang mana jumlah biaya dipindahkan ke beban. Nah, amortisasi dihasilkan dari berjalannya waktu atau penurunan manfaat aset tak berwujud. Jadi kan kalau untuk aset berwujud, aset tetap, itu kan ada penyusutan. Sedangkan kalau untuk aset tidak berwujud dinamakan dengan amortisasi. Ya, oke. Kemudian kita akan bahas mengenai hak paten. Di dalam aset tidak berwujud, ada pun dinamakan dengan hak paten salah satunya. Jadi hak paten itu merupakan hak eksklusif untuk menghasilkan dan menjual barang dengan satu keunikan atau lebih. Nah, jadi pada hak paten ini biaya awalnya itu dibeli ya. Jadi biaya awal dalam hak paten itu dibeli mencakup imbalan jasa hukum yang terkait dan didebit ke akun aset. Jadi karena dia merupakan aset tidak berwujud harus dimasukkan ke dalam akun aset. Biaya ini dihapuskan atau diamortisasi selama estimasi masa manfaat. Nah, masa manfaat hak paten dapat kurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Nah, jadi kalau untuk amortisasinya pada hak paten ini biasanya menggunakan metode garis lurus. Nah, ini metode garis lurus biasanya digunakan untuk menentukan amortisasi hak paten. Jadi amortisasi dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun hak paten. Nah, jadi nanti ada beban amortisasi di debit, hak paten yang dikredit. Kemudian akun aset kontra terpisah biasanya tidak digunakan dalam aset tak berwujud. Nah, kemudian ini contohnya ya, diasumsikan bahwa pada awal tahun fiskal perusahaan mendapatkan hak paten senilai 100 juta rupiah. Jadi meskipun hak paten itu belum habis dalam 14 tahun, maka sisa manfaatnya diperkirakan tinggal 5 tahun. Jadi ini ceritanya bahwa pada awal tahun fiskal perusahaan itu sudah mendapatkan hak patennya 100 juta. Padahal sebenarnya hak paten itu belum akan habis dalam 14 tahun. Tapi sisa manfaatnya diperkirakan tinggal 5 tahun lagi, jadi tinggal 5 tahun lagi dia. Jadi bagaimana cara jurnalnya? Nah, jadi karena dia sisa manfaatnya itu 5 tahun. Kalau garis lurus itu berarti setiap tahun itu sama nilai amortisasinya. Maka, nah ini kan 100 jutanya dibagi 5. Nah, kita perhatikan dari sisa manfaat 5 tahun. Jadi 100 juta dibagi 5 menjadi 20 juta. Maka yang didebit adalah beban amortisasi hak paten, yang dikredit adalah hak paten. Nah, kemudian kita membahas mengenai hak cipta dan merek dagang. Nah, kalau hak cipta atau copyright ini adalah hak eksklusif untuk menerbitkan dan menjual karya tulis, materi artistik, dan komposisi musikal. Nah, biasanya kan kalau dalam hal musik itu ada hak cipta ya. Jadi biaya hak cipta itu meliputi seluruh biaya yang menciptakan karya ditambah dengan biaya administrasi atau hukum untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, hak cipta yang dibeli dari pihak lain harus dicatat pada harga pembeliannya.
Nah, hak cipta itu diamortisasi sepanjang masa manfaat. Kemudian merek dagang atau trademark adalah nama, istilah, atau simbol yang digunakan untuk mengenali suatu perusahaan dan produknya. Jadi kebanyakan perusahaan itu mengidentifikasi merek dagangnya dengan tanda seperti R ini ya, atau dalam iklan dan produknya. Jadi merek dagang pun juga dimasukkan ke dalam aset tidak berwujud. Ke dalam goodwill. Apa itu goodwill? Nah, goodwill itu mengacu pada aset tidak berwujud milik perusahaan yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang menguntungkan, seperti lokasi, mutu produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Jadi, goodwill memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang seringkali melebihi dari tingkat normal. Nah, di dalam SAK, memperbolehkan goodwill dicatat dalam akun hanya jika dapat ditentukan secara objektif dalam suatu transaksi. Nah, jadi contoh transaksi yang dimaksud dengan goodwill ini seperti pembelian perusahaan pada harga di atas aset bersih atau aset yang dikurangi liabilitas. Jadi dari perusahaan yang diperoleh. Jadi kelebihan ini aset dikurangi liabilitas ini, maka kelebihan dicatat sebagai goodwill dan dilaporkan sebagai aset tidak berwujud. Dia membeli perusahaan, itu kan membelinya itu harganya di atas dari aset dikurangi liabilitas, maka itu dicatat sebagai goodwill ya. Kemudian goodwill tidak diamortisasi tapi penurunan. Contohnya, diasumsikan bahwa tanggal 31 Desember PT Mulai Sejahtera menentukan bahwa 200 juta dari nilai goodwill yang diperoleh dari PT Jaya Abadi diturunkan nilainya. Nah, maka jurnalnya adalah kerugian nilai goodwill-nya itu sebesar 250 juta dan goodwill yang dikredit. Oke, karena ini penurunan ya, penurunan untuk nilai dari goodwill, bukan amortisasi. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya, itu amortisasi. Ya, yang tadi itu amortisasi itu digunakan untuk hak paten, sedangkan kalau untuk goodwill dinamakan kerugian penurunan nilai. Berikut adalah frekuensi pengungkapan aset tidak berwujud untuk 70 perusahaan. Jadi ini adalah laporan dari 70 perusahaan Indonesia yang dari penelitian yang dilakukan oleh R. Satriwan ini, bahwa dari 70 perusahaan di Indonesia yang terdaftar, nah bahwa yang dilaporkan untuk aset tidak berwujud lebih banyak adalah goodwill. Yang kedua merek dagang, kemudian dapat konsumen, paten, teknologi waralaba, dan lainnya. Kemudian, nah ini adalah perbandingan dari aset tidak berwujud. Di sini dibuatkan tabelnya dan kalian bisa melihat apa saja aset tidak berwujud itu, pengertiannya, kemudian periode amortisasinya, dan beban periodiknya. Kalian di sini lihat di tabelnya. Misalnya hak paten. Jadi hak paten itu merupakan hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan atas inovasi. Misalnya kan seperti artis, misalnya dia memiliki jargon, misalnya ya dipatenkan, misalnya kayak ada artis yang suka ngomong oke, atau artis yang suka ngomong apa ya misalnya, ada ya yang dipatenkan dari omongan dia tuh jadikan jargon bagi dia, jadi tidak boleh ditiru sama lain kan. Nah itu dipatenkan, jadi dibuat hak patennya. Nah, jadi periode amortisasinya estimasi masa manfaat tidak melebihi dari masa legal, dan beban periodiknya namanya beban amortisasi. Kemudian untuk pelaporan keuangan untuk aset tetap dan tidak berwujud. Dalam laporan keuangan, jumlah beban penyusutan, beban amortisasi, dan kerugian penurunan nilai dalam suatu periode harus dilaporkan secara terpisah atau diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan. Jadi kan di dalam laporan keuangan itu kan nanti ada namanya catatan atas laporan keuangan. Jadi dibuat di situ terpisah. Pada laporan posisi keuangan, setiap golongan utama aset tetap harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Akumulasi penyusutan terkait juga perlu diungkapkan, baik menurut golongan utama maupun secara total.
Nah, untuk aset tetap dapat ditampilkan dalam nilai buku. Nilai buku itu merupakan biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang juga disebut dengan nilai bersih. Nah, pelaporan keuangan untuk aset tetap dan tak berwujud. Jika ada banyak golongan aset tetap, jumlah tunggal dapat disajikan di dalam laporan posisi keuangan, dicatat didukung dengan catatan dari daftar yang terpisah. Aset tak berwujud biasanya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di bagian terpisah mengikuti aset tetap. Saldo tiap golongan aset tak berwujud harus diungkapkan bersih atas setiap amortisasinya. Jadi harus dihitung amortisasinya, jadi harus bersih ya. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan contoh di mana letak aset tidak berwujud. Nah, ini contohnya. Oke, sekian untuk materi video hari ini. Mohon maaf ya terlambat. Sekali lagi mohon maaf terlambat Ibu menyampaikan videonya karena kondisi kesehatan Ibu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.